Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya mau sharing sedikit nih tentang cara menanam sayuran tapi tidak menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media air. Ya, hidroponik. Pasti tidak asing kan mendengar kata hidroponik ini? Nah, hidroponik ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses menanam tumbuhan. Yang menariknya, hidroponik ini tidak memerlukan media tanah, namun hanya memerlukan media air dan juga nutrisi bagi tanaman. Oke, sekarang mari kita lihat alat dan bahan apa saja sih yang diperlukan untuk menanam hidroponik ini. Mari kita lihat. Yang pertama itu ada namanya rock wall ya guys. Rock wall ini sebagai media pengganti tanah. Kemudian ada biji tanaman, tusuk gigi, nampan plastik, dan net pot. Ini net pot ya guys. Yang paling penting itu nutrisi ya guys. Nah, di sini kami menggunakan nutrisi mix A dan mix B. Next ada TDS untuk mengukur nutrisi, kadar nutrisi dalam air, dan juga ada pH meter. Nah, pH meter untuk mengukur pH air dari bak air. Oke, sekarang langsung masuk ke tahap pembuatannya. Dalam proses hidroponik ini dia ada beberapa tahap ya. Di antaranya itu ada tahap penyemaian, ada tahap pemindahan dalam pot, dan tahap terakhir yaitu panen. Oke, tahap pertama yaitu tahap penyemaian. Nah, di sini kita potong-potong dulu ya rock wall-nya. Sekitar ukurannya itu sekitar 3 x 3 cm. Setelah dipotong-potong, nanti rock wall-nya itu diatur dalam nampan plastik. Nah, setelah diatur, sebelum dimasukkan biji tanaman ke dalam rock wall, itu terlebih dahulu rock wall itu disiram dulu menggunakan air agar lebih mudah untuk memasukkan bijinya. Oke, next rock wall tadi yang tersiram itu dilubangi menggunakan tusuk gigi agar bijinya itu mudah masuk ke dalam rock wall. Namun jangan terlalu dalam ya guys, dilubangi ininya rock wallnya agar bijinya itu tidak masuk terlalu jauh ke dalam rock wall. Ketika biji sudah masuk semua ke dalam rock wall, next selanjutnya kita siram lagi nih agar bijinya itu cepat membelah. Oke, kalau sudah semuanya, nampaknya kita simpan ke dalam greenhouse ya guys, untuk dikontrol selama 2 minggu. Nah, jadi penyemaian biji ini memerlukan waktu kurang lebih selama 2 minggu dengan syarat tetap menjaga kelembaban dari media rock wall-nya. Dengan kata lain, harus disiram setiap hari ya kawan-kawan media rock wall-nya sehingga sampai nantinya tumbuh bibitnya. 2 weeks later. Setelah 2 minggu kemudian, nah bibitnya itu kan udah tinggi-tinggi tuh. Jadi bibitnya itu sudah bisa dipindahkan ke dalam net pot untuk dimasukkan ke dalam instalasi. Namun sebelum itu, sebelum kita memindahkan hasil penyemaian ke dalam net pot, sekarang kita buat nutrisi dulu ya untuk airnya. Pertama kita masukkan dulu air ke dalam bak nutrisi atau bak air. Sembari menunggu airnya, kita buat nutrisi dulu ya dalam 2 wadah yang terpisah. Nah, di sini ada nutrisi mix A dan mix B. Jadi nutrisi itu bentuknya seperti bubuk gitu ya guys. Nah, itu nanti dia dicampur dalam air. Satu pak nutrisi itu dicampur dengan 5 liter air ya guys ya. Kemudian setelah dicampur sama pewarna juga dicampur sekalian, kemudian diaduk rata. Nah, itu mix A warnanya agak merah gitu ya. Kalau mix B itu warnanya hijau. Jadi nutrisi ini dia sangat diperlukan ya untuk tanaman karena ibaratnya itu dia seperti makanan dia. Kalau dia nggak makan berarti dia nggak akan tumbuh dengan baik. Begitupun juga dengan kita, kalau kita nggak makan kan kita nggak bisa tumbuh dengan baik gitu. Nah, setelah kita buat nutrisinya, sekarang kita masukkan bibit pakcoynya itu ke dalam net pot dulu ya sebelum dipindahkan ke instalasi. Nah, setelah dimasukkan ke net pot, nantinya baru dimasukkan net potnya itu ke dalam instalasi. Nah, masukkan satu persatu di setiap lubang. Nah, dengan teknik seperti ini kita jadi mudah kan menanamnya, nggak perlu lagi kita sibuk-sibuk mencari tanah lahan untuk tanam sayur-sayuran. Nah, sekarang kita juga bisa, bahkan di pipa pun kita bisa menanam sayur-sayuran. Nah, setelah semua terisi,
Sekarang kita masukkan nutrisinya ke dalam bak air tadi. Nah, nutrisi yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke dalam bak air dengan takaran 5 ml nutrisi dalam 1 liter air. Nah, di sini kita menggunakan kurang lebih sekitar 100 liter air ya. Jadi nutrisi yang diperlukan itu 500 ml A dan 500 ml nutrisi mix B. Kemudian diaduk sampai tercampur merata semua ya. Setelah nutrisi dicampur, kemudian kita cek nih menggunakan alat TDS tadi kan. Nah, kadar nutrisi yang bagus itu sekitar 1000 sampai 1800 ppm. Namun yang disarankan itu sekitar 2000 ppm. Lalu bagaimana jika pas kita cek itu kadar nutrisinya melebihi dari 2000 ppm? Nah, jadi solusinya adalah jika nutrisinya tinggi maka bisa diturunkan dengan menambahkan air. Nah, jika kadar ppm-nya rendah maka ditambahkan lagi dengan nutrisi. Selain itu, kita juga perlu mengecek pH dari air. Nah, pH yang bagus untuk tanaman sayuran itu sekitar 6 sampai 7. Nah, ini bisa dilihat ya guys bahwa pH-nya mencapai 7, berarti sudah bisa digunakan untuk tanaman. Ketika semua takaran dan nutrisi sudah cukup, nah sekarang kita naikkan nutrisi dan airnya ke instalasi dengan memutar kunci pipanya itu agar air dan nutrisinya naik ke instalasi. Nah, jadi itu airnya itu dari atas terus mengalir terus dari atas ke bawah sampai dia sisa airnya itu masuk lagi ke dalam bak nutrisi. Nah, jadi bak nutrisi itu perlu dicek ya guys sekitar 3 hari sekali agar nutrisinya itu tetap terjaga dan agar tumbuhannya itu tetap memiliki nutrisi yang cukup agar tidak mati tanamannya. Nutrisi akan terus dicek sampai sayuran itu layak untuk panen gitu ya. Nah, oke, sekarang mungkin sekian dulu video dari kita. Kita tunggu tanaman kita ini atau sayuran kita ini panen ya guys. Jadi pakcoy ini panennya itu sekitar 20 hari setelah pemindahan ke dalam instalasi ya. Oke, sekian dulu video dari kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys ya.